Setelah melihat perjalanan Yezhang di sekte aliran darah, rasanya udah mulai terpuasan mengetahui gimana orang yang baru aja belajar kultivasi jenis baru ternyata sanggup mengalahkan orang-orang yang sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Cuma mungkin ada yang penasaran gimana jadinya kalau Yezhang menggunakan kedua teknik dari sekte aliran roh dan aliran darah dalam pertarungan. Kira-kira bakal se-OP apa ya? Nah, ternyata scene baku hantam yang kayak gitu bakal kejadian di sini. Jungwon meneriaki Xiaomi yang benar-benar mempermalukan prosesi ujian darah kali ini. Dia telah melanggar aturan sekte dan aturan puncak tengah dengan diam-diam menyembunyikan token putra darah. Benda ini mampu mengantarkan pemiliknya menuju jalan darah, tapi tentu saja tidak bisa memasuki ruangan air yang berada di jantung. Namun semua itu sudah sangat membantu. Lagi pula tidak ada yang bisa menghakiminya kalau perbuatan ini adalah sesuatu yang salah. Semua musuh dan orang-orang yang akan membocorkan kejadian ini akan segera mati. Jadi dia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Song Kyu yang tak terima segera bangkit untuk menyerang Xiaomi. Hatinya tak akan tenang kalau ternyata benar-benar akan mati tanpa membuat wanita itu terbunuh. Tapi di saat yang bersamaan, kakinya udah mulai mengalami proses pembantuan. Hingga akhirnya sosok Song Kyu yang selama ini berperan penting dalam alur cerita sekte aliran darah telah tiada. Jungwon yang melihat hal ini pun jadi terdiam. Semua yang telah dia usahakan terakhir dengan sia-sia. Dia hanya bisa melihat sosok adik iparnya yang berubah menjadi benda mati. Tidak ada lagi sosok Song Kyu yang selalu cemburu dan ingin mencari perhatiannya setiap saat. Kini seluruh pelindung keluarga Song yang ikut masuk menuju dunia cermin darah juga sama-sama tidak berdaya. Wanita itu semakin tidak mengerti tentang apa yang seharusnya dia perbuat. Jungwon mulai menyalahkan dirinya lagi, sebagaimana menganggap dirinya adalah orang yang tak cocok untuk mengemban tugas ini, hingga tiba-tiba seorang pria memanggil namanya dengan lembut. Yezhang adalah satu-satunya orang selain Jungwon yang tidak membantu. Jungwon pun menceritakan semua hal yang terjadi selama Yezhang sedang bertarung dengan pelindung keluarga Song. Setelah itu dia segera melihat ke seluruh sudut dunia cermin darah dengan seksama. Xiaomi yang dilindungi oleh Shouqing sudah masuk ke ujian tahap ketiga, melewati jalan darah yang menjadi penghubung satu-satunya menuju ruangan jantung. Jungwon merasa sangat malu hingga tak sanggup bertemu para leluhur kalau begini caranya. Mungkin ini akan jadi saat yang terakhir bagi mereka untuk bersama. Jadi Jungwon berusaha untuk memberitahu Yezhang seperti apa hal yang dia rasakan selama ini. Dia awalnya ingin menjadikan Yezhang sebagai pengawal agar bisa selalu bersama. Namun tak lama lagi tubuh Yezhang juga akan menyusul pelindung keluarga Song lainnya menjadi batu. Tiba-tiba Yezhang menatap wajah Jungwon dengan tegas mengingatkan kalau tujuan sebenarnya dari wanita itu hanyalah menjadi putra darah. Kalau satu-satunya jalan untuk meraih impian itu adalah melewati jalan darah, maka lakukan saja dulu. Yezhang segera meraih tangan Jungwon untuk bercerita soal apa yang dia alami dari tadi. Dia udah capek dikepung berbagai musuh dan teman, dianggap pengkhianat dan berkali-kali dicoba dibunuh. Tapi dia masih belum menyerah demi membantu Jungwon menjadi putra darah. Malah kalau Jungwon menyerah sekarang, Yezhang akan benar-benar marah kepadanya. Yezhang mendorong Jungwon untuk pergi meninggalkan dunia ini, pergi saja dan tinggalkan semua kehancuran ini, pokoknya pasti dan memang harus bisa. Tatapan Yezhang adalah hal terakhir dan juga satu-satunya keberadaan yang dibutuhkan untuk mengantarkan kepergian Jungwon. Wanita itu sama sekali tidak melirik portal yang menariknya ke atas. Dia masih terpana dengan semangat Yezhang yang begitu membara. Namun pemikirannya juga mungkin akan sudah berkecamuk, ragu apakah dia sanggup menjalankan semua ini sendirian atau malah akan kacau lagi.
Dunia cermin kala itu sudah mendekati kehancuran, semua kehidupan yang berada di dalamnya mungkin tidak terselamatkan lagi. Jadi kita langsung saja berpindah menuju jalan darah yang menjadi lokasi ujian ketiga untuk menjadi putra darah kali ini. Jungwon berhasil menyusul rombongan Xiaomi yang lebih dulu sampai di sana. Saingannya itu memuji kemampuan Jungwon yang cukup hebat, tapi dia sama sekali tidak mau berurusan dengan wanita itu saat ini. Xiaomi memerintahkan Shouking untuk mencegah Jungwon mendekatinya. Selain itu, Yunsan dan Hongwoo juga sangat percaya diri kalau diminta menghalangi tetua agung puncak tengah ini. Perkataan mereka justru membuat Jungwon menjadi sangat tersinggung. Dia mulai membayangkan bagaimana orang-orang yang mendukungnya selama ini tersiksa. Apalagi ketika mengingat sosok Ye Zhang satu-satunya orang yang membuatnya bisa terus berjuang sampai di titik ini. Jungwon langsung mengeluarkan aura darah miliknya, dia mungkin akan benar-benar mengamuk demi membalaskan dendam semua pelindung keluarga Song. Sayangnya pertarungan 1 lawan 3 mau dipikir bagaimanapun emang bakalan sulit. Apalagi saat ini masih ada Yunsan dengan kemampuannya mengendalikan tali pengikat roh. Perlahan-lahan esensi darah dari Jungwon akan diserap beriringan dengan melemahnya kekuatan spiritual wanita itu. Terus mau gimana? Apa kali ini Jungwon memang akan kalah sepenuhnya? Namun tiba-tiba... Entah bagaimana bisa apa yang terjadi dan seperti apa keadaan di dunia cermin darah saat ini, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ye Zhang juga tampaknya tidak mau menjelaskan semua ini untuk saat ini. Sekarang yang paling penting cuma satu, dia bersumpah akan menjadikan Jungwon sebagai putra darah. Hanya itulah satu-satunya hal yang dia butuhkan saat ini. Urusan yang berhubungan dengan pelindung keluarga Du biar Ye Zhang tangani. Sementara perebutan calon putra darah memang tidak bisa ditunda lagi. Kala itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama senyuman di wajah Jungwon mulai berterbentuk. Kepercayaan dirinya telah kembali diisi dengan sempurna. Lawan-lawannya mungkin masih belum mati, tapi Shouking percaya diri kalau dalam pertarungan sebelumnya dia hanya memberikan kesempatan kepada Ye Zhang. Yakin sekali kalau setelah ini pemuda itu akan benar-benar mati dibuatnya. Padahal kalau dilihat-lihat kondisi Hongwoo dan Yunsan yang juga berada di sana, mereka juga tampaknya sama-sama sudah hampir tidak berdaya. Keadaan Ye Zhang mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja, tapi si kakek Shouking juga mungkin tidak akan selamat, sebab lawannya akan dihadapi saat ini adalah sang iblis Yemo sejati. Tak peduli apa yang akan digunakan lawan untuk menghadapi, pokoknya hantam baik. Ye Zhang juga mungkin tak terlalu pandai menghindari serangan musuh, tapi metode tubuh abadinya mampu membantai semua tusukan senjata Shouking tanpa ragu. Gara-gara itulah pedang Shouking yang tersangkut mampu mengurangi kemampuan pergerakannya. Ye Zhang memanfaatkan hal ini untuk menggunakan teknik andalan yang telah membunuh puluhan orang dari desa Lochen. Namun bukannya mengincar leher sang kakek, Ye Zhang memelintir tangan Shouking hingga memunculkan rasa sakit yang mungkin tak terbayangkan. Tapi ya mau dikata apa, sebab semua ini memang pertarungan hidup dan mati. Shouking yang mulai merasa kesulitan segera memanggil Yunsan dan Hongwoo untuk bertarung bertiga. Mereka juga akan menggunakan senjata pusaka untuk mengalahkan seorang pemuda yang selama ini diremehkan. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa digunakan Ye Zhang hanya satu, yaitu menunjukkan sosok asli dan kemampuan terbaiknya. Dia memanggil ratusan pedang-pedang kecil berwarna ungu secara bersamaan, melepaskan semua senjata tadi dengan aliran badai yang benar-benar gila. Syarat untuk menggunakan wujud terbaik Ye Zhang sudah terpenuhi. Saat ini tidak ada orang yang akan melihat bagaimana dia bertarung melawan 3 pelindung dari keluarga Du ini. Jadi Ye Zhang langsung memanggil sayap roh yang diberikan oleh tetua sekte aliran roh serta jurus Tungku Zikua yang legendaris. Cangkang kura-kura kebanggaannya juga ditampilkan kali ini demi menghajar tubuh Yunsan yang menyebalkan.
Mereka semua akhirnya sadar kalau Yezang bukanlah orang sembarangan, mana mungkin ada murid biasa di Sungai Tongtian yang mampu mempelajari dua teknik dari sekte yang berbeda di usia yang sebegitu muda. Yezang benar-benar bukan sosok sembarangan, pemuda itu adalah Bai Shochun, sang pemimpi keabadian. Seketika Shocking menjadi sangat marah pas tahu kalau soal ini Shochun adalah sosok penyusup yang harus dia bereskan secepat mungkin, sebab walaupun kelihatan suka bermain-main dan bercanda, Shochun telah dianggap sebagai ancaman berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah perwujudan sebenarnya dari sosok berbakat yang dianugerahi langit. Shocking telah memasuki mode pembentukan pil emas. Ini adalah gosip yang sudah beredar di antara murid-murid sekte aliran darah dan ternyata memang benar. Ketika memasuki metode ini, maka kemampuan Shocking bukan lagi seperti dirinya yang menyembunyikan diri sebagai praktisi ranah pembangunan pondasi tahap akhir biasa. Yezang juga tentu tidak bisa membiarkan identitasnya ketahuan. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri ini semua adalah dengan membunuh Shocking. Walaupun Yezang secara teknis adalah seorang kultivator pembangunan pondasi tahap menengah, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengalahkan lawan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Pedang darah raksasa dan energi naga yang disalurkan setelahnya mampu membuat tubuh Shocking terpelanting dengan sangat keras. Namun saat ini mungkin saja metode pembentukan pil emas telah selesai dengan sempurna, jadi kekuatan Shocking mungkin akan segera meledak-ledak dengan gila. Tapi Yezang akan menunjukkan kepada si kakek tua ini kalau dirinya yang sebenarnya adalah Bai Shochun, murid paling dibanggakan dari sekte aliran Ro. Dia bukan orang sembarangan dan sekte aliran Ro bukanlah tempat yang bisa diremehkan begitu saja. Yezang langsung mengaktifkan mata rohnya untuk menyasar pil emas yang saat ini berada di bagian pusar Shocking, memecahkan semua inti kekuatan tadi sekaligus membunuh si kakek tua. Pil emas telah berhasil dihancurkan dengan sempurna, membuat tubuh Shocking tak sanggup lagi menahan semua rasa sakitnya. Dia pun perlahan jatuh ke tanah dengan api yang membakar seluruh bagian tubuhnya. Yezang memang bukan berasal dari sekte aliran darah, tapi dia memiliki hal yang lebih penting yang harus diselesaikan di sini. Kayaknya guys, sang leluhur darah telah mengamati semua kata-kata dan tindakan Yezang selama berada di sekte aliran darah. Dia pun mendapatkan izin untuk tetap berada di tempat ini selama yang dia mau. Carilah semua yang dia inginkan. Bahkan sang leluhur darah memanggil Yezang dengan sebutan anakku. Dengan wujud mata yang dulu pernah menyambut Yezang ketika baru memasuki sekte aliran darah.